tabi'in, atba'u tabi'in, walladzina taba'un bi ihsan, dan orang mengikuti mereka dengan baik. Itu adalah menghukum seseorang itu dilihat dari orang pertama temannya, kemudian mamsyah, teman dia berjalan, nih hukumnya berarti baik. Kaum salaf menilai seseorang salafi atau bukan salafi, abal-abal bukan abal-abal, nano-nano atau bukan nano-nano, dilihat pertama dari temannya. Yang kedua dari teman perjalanan dia. Nanti ada lagi itu. Yang ketiga, di mana dia singgah. Yang keempat, ke tempat siapa dia masuk. Ke tempat siapa dia masuk. Itu hukuman kaum salaf atau penilaian kaum salaf terhadap ya seseorang tersebut. Dari situ aja nampak oleh kita nanti, ini si fulan ya salafiyin akha, yang betul-betul kokoh, kuat, murni, atau mudah diterjang badai, kena fitnah sedikit terjungkil, kena sedikit terjungkil, jangan. Pak jemaah, jadi saya minta pada sekalian, tolong, din mahal harganya, agama ini sangat mahal harganya, manhaj sangat mahal harganya, akidah sangat mahal harganya, ternilai dengan dunia dan sisinya. Itu perlu kita selamatkan, perlu kita selamatkan, dan perlu kita bersihkan, dan perlu kita semai, kalau enggak hilang dia ya. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla ya. Jadi sebelum kita masuk, saya buka ini, karena pada masa itu juga orang-orang Jember, Lubang Buaya, rahmatullah, itu mereka sangat pakar di dalam menyampaikan informasi tentang kejelekan akmal ke Syrobi, Muhammad. Mungkin kalau ditulis udah berjilid, mungkin lebih tinggi daripada Ustaz. Kalau letaknya begini lebih tinggi daripada Ustaz dia. Itu laporannya dari tahun 2000-an, 2002 lah, sampai tahun terakhir Islah di Madinah. Baik, Islah di Madinah. Itu laporan terus. Dan mungkin kalian masih ingat ketika Ustaz berangkat umroh sama Ustaz Fauzi, Soil dan beberapa Ustaz waktu itu, dan Syekh Ruzek ketemu di Madinah, kita ke tempat Syrobi, sebulan atau 2 bulan, sebulan lebih kurang, sebelum Ustaz berangkat, sempat Ustaz bicara tentang Dzulkarnain sini kan. Ustaz bersihkan diri Ustaz dari fitnah tentang Dzulkarnain, sebab sampai fitnah ke Syrobi, anta ma'a Dzulkarnain, anta ma'a Muhammad Imam, seluruh itu. Paham itu? Masuk kita ke atas, ke kamarnya di atas, saya ceramah saya di kitab ini, sebut kitab ini mantur-mantur adalah Ruqyatul Manhaj, Ruqyah Manhaj. Saya mau tanya, Ruqyah Manhaj apa Ruqyah Manhaj? Manhaj perlu Ruqyah sih, ngiki kita wahdi Pak jemaah Syrobi itu. Saya tanya Syekh tahu tuh, Syekh tahu dia, Syekh tahu dia. Jadi marahmatullah, fitnah-fitnah seperti ini, fitnah-fitnah sempalan alul fitan di berbagai belahan dunia yang sangat gandrung dan sangat hobi dengan fitnah, kemanapun otaknya demikian dia, otaknya isinya fitnah aja ya, mengadukan ke sana sini sebagainya. Alhamdulillah mas saya nggak tertipu dengan dia, dan sampai hari ini alhamdulillah hubungan Ustaz dengan Syrobi masih tidak ada masalah, dengan Syekh Muhammad juga alhamdulillah, untuk lihat kita ada hubungan muhadharah baru sepekan yang lalu, dan insyaallah taala kemungkinan pekan depan nih kita akan telepon orang tua kita Syekh Ruzek, udah janji dengan dia. Setelah Syekh Ruzek kita akan telepon Syekh Adil Mansur. Setelah Syekh Adil Mansur kita akan telepon Syekh Ahmad Bazmul. Walhamdulillah, sebab alhamdulillah banyak kalian bersyukur kita sampai saat ini masih bisa berhubungan dengan para masyayikh kita salafiyin yang betul-betul manhaj mereka kokoh, dan kita masih dibimbing
Alhamdulillah. Syukuri itu sebab. Syukuri itu. Saya minta kepada kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Rasulullah SAW mengatakan, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dikatakan orang bersyukur kepada Allah kalau tidak pandai bersyukur kepada manusia. Alhamdulillah, yang penting kita ya, kajian ini tertuju kepada kita seluruhnya. Saya tidak menohok pada si fulan wala si alan, ya, pada saya pribadi. Yang penting kita berobat. Ilmu ini untuk mengobat diri kita, majelis ta'lim untuk mengobat diri kita. Kalau kita jauh daripada majelis ta'lim sebab kita akan dekat ke majelis syaitan. Itu aja logikanya. Jauh di majelis ilmu, dekat ke majelis syaitan. Itu. Majelis ilmu kalau sudah mulai ditinggalkan, majelis syaitan yang kita dekat lagi. Mana majelis? Kena majelis ilmu. Paham itu? Berarti yang baik sekali yang kita buka. Nomor 496. Berarti yang baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Hukmu salaf 'ala al-mar'i bi qarini wa mamsha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli 'abidin atau amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'atin. Panjamain. Faman kanat syirratahu ila sunnati faqad ihtada aflaha wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Wa yali selanjutnya qala Ahmad Syakir rahimallahu taala fi syarh hadits fi syarh hadzal hadits anna hiddatal amr tanakusun ila hudu'in wa fatratin fa yajtahidul mujtahidu fil ibadah wa qad yaghlu fi shiddati wa tamassuk thumma tahda'u hiddatuhu ila qasdin fil amr fa abana sallallahu alaihi wasallam anna al fatrata allati ta'qibul ghulu yanbaghi an takuna ila sunnah wal akhdhi biha wa adami tahawun bitarkiha hatta yalzama tariqal huda. Amma idza kanatil fatratu ila taksirin wa ihmalin fa innaha al halaku. Qala sallallahu alaihi wasallam al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Qala sallallahu alaihi wasallam al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa min ikhtalafa wa ma tanakara min ikhtalafa. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya'tabirun nas bi akhdanihim al muslim yatba'ul muslim wal fajir yatba'ul fajir. Ini jemaah. Ya. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli abidin atau dalam kurung bainal qausain adalah amalin, setiap orang yang beribadah atau setiap orang yang beramal atau setiap amalan itu ada syirrah, ya, syirrah. Apa syirrah itu? Oke, ketamakan. Itu nak bawa kamus nanti. Bawa kamus nak belajar bawa kamus. Ya, setiap orang yang beribadah, setiap amalan itu ada orang keinginannya itu adalah untuk bersemangat, betul-betul semangat. Kalau tablik istilahnya jos, gitu kan? Jos, ya, terlalu semangat. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap semangat yang menggebu-gebu tadi dalam beramal itu ada masa jenuh. Karena lihat aja kita saja nih, kita kadang sebulan Masya Allah dia puasa, sanggup puasa Senin Kamis, dia jaga sudah itu berubah di puasa, insya Allah meningkat pada puasa Nabi Daud. Tapi lama kelamaan timbul rasa jenuhnya.
Kalian lihat kan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kan qori. Ada riwayat sanad kepada beliau tentang qiraah. Beliau itu lebih mengutamakan baca Al-Quran daripada puasa sunnah. Sebab beliau kalau puasa sunnah itu lemas, sehingga membaca Al-Quran itu kurang dia. Maka dia buat baca Al-Quran saja. Puasa sunnah kurang dia. Di kalangan sahabat ada yang bisa dua-duanya. Itu namanya rahmatullah. Kita ini beramal tidak bisa kita paksakan. Jangan kita memaksakan diri kita beramal semaksimal harus begini. Atau seperti orang-orang tablighin misalnya, dia mengajak orang kepada dirinya, salat malam. Harus seperti saya. Enggak. Kita ini punya kadar masing-masing, punya tingkatan keimanan. Oleh kata Rasulullah, kata para ulama, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidul iman bil ta'ah, bertambahnya iman yang ketaatan, yang kusul iman bil maksiyah, dan kurangnya iman dengan perbuatan maksiat. Kita begitu satu sama lain. Jangan kita ya mampu melaksanakan ibadah seperti ini misalnya, kita paksa orang seperti kita, jangan. Tidak ada. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan setiap sifat yang menggebu-gebu dalam beramal tadi ada rasa jenuhnya, ada rasa dia malas. Paham itu? Ada rasa jenuhnya. Nah, kejenuhan tadi imma ila sunnatin wa imma ila bid'ah. Kejenuhan tadi kadang-kadang adalah imma itu mengarah kepada sunnah wa imma mengarah kepada bid'ah, atau sifat yang menggebu-gebu dalam beramal tadi imma dia lari kepada bid'ah wa imma dia lari kepada sunnah. Oleh karena itu dalam beramal kita kadar diri kita paham. Orang mungkin sanggup beramal salat malam 11 rakaat, ada yang sanggup 3 rakaat, ada yang sanggup 1 rakaat. Muawiyah bin Abi Sufyan salat witir cuma 1 rakaat dia. 1 rakaat. Diprotes orang, ditanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Muawiyah mengatakan, "Dzaka sunnah, itu sunnah." Kata Ibnu Abbas, "Itu sunnah." Sahabat Nabi SAW jangan diajar tentang sunnah, rahmatullah. Sahabat Nabi SAW paling tahu tentang sunnah. Oleh karena itu pernah saya jelaskan kan? Ya. Di dalam kitab, tidak usah sebutkan penulisnya agak udah goyang. Itu Ahkamus Syita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di Kufah, di Basrah. Habis asar ceramah, memberikan tausiah. Tausiah. Masuk waktu maghrib. Dia langsungkan tausiahnya, nggak diputus oleh dia. Datang salah seorang di majelis itu menepuk-nepuk pahanya. Sholah. Ibnu Abbas nggak pedulikan. Terus dia bicara sampai masuk Isya. Sampai masuk Isya. Isya dia berhenti sholat. Kemudian dia tanya kepada orang itu, kalian mau mengajar sahabat Nabi SAW sunnah? Sahabat Nabi SAW belum tahu tentang sunnah, apa kita ajar dia? Maka dia jamak salat maghrib ke salat Isya, jamak takhir. Itu sunnah. Artinya di sini adalah apa? Posisi kalau ada seorang pemimpin pada masa itu atau seorang alim memberikan tausiah kepentingan untuk seluruh umat yang hadir di majelis pada masa itu, dan ini tausiah sangat-sangat penting. Harus didengar saat itu juga. Sebab kalau diputuskan, sebagian pulang. Habis salat maghrib itu pulang dia. Tidak menyambung jadinya. Maka beliau sambung lanjut sampai Isya. Ini dibolehkan. Baik pemimpin, baik ulama. Itu fikihnya rahmatullah para ulama jelas demikian. Syalbani jelas demikian. Ala kulli hal rahmatullah demikian kita dalam sunnah tersebut. Jangan ketika kita semangat tinggi menggebu-gebu demikian, imma dia mengarah kepada bid'ah, mengarah kepada sunnah. Maka kata beliau di sini,
faman kanat syirratuhu ila sunnati, barang siapa yang sifat menggebu-gebu tadi dalam mengamalkan sunnah itu terbimbing kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtada aflaha, maka sungguh dia telah berada di atas petunjuk dan dia adalah orang yang berjaya, menang, selamat dia artinya. Bagaimana? Selamat. Sebaliknya, wa man kana fatratuhu ya ila ghairi dzalik faqad halak, maka barang siapa yang masa jenuhnya tadi, jenuh itu mengarah kepada selain daripada sunnah Nabi SAW, enggak dituntun oleh sunnah, dia akan binasa dan celaka. Jadi dalam beramal kita demikian. Itu antum boleh uji, boleh lihat pada diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita kan semangat kali, jos, bagaimana tiba-tiba kendor. Ada nggak tuh? Ada. Bagaimana? Tuh. Taklim ini contohnya. Kadang-kadang kita semangat. Kadang tadi udah mana-mana, naudzubillah bisik-bisik. Kadang-kadang malas. Itu wajar. Suatu hal yang murah. Karena godaan tadi. Godaan tadi. Tunjukkan. Imam Ahmad Syakir mengatakan pada kita, lihat yang baik, rahimahullah ta'ala, di dalam mensyarahkan hadis ini, kata beliau, anna hiddatal amr tanakusun ila hudu'in wa fatratin. Sesungguhnya hiddah, batas atau semangat di dalam melakukan amalan atau perkara tersebut kadang-kadang tanakus, kadang-kadang berkurang, mengarah kepada berkurangnya, imma itu kepada hudu, tenang, artinya tetap pada posisinya, wa imma kepada fatrah, jenuh, imma dia mutawasid, sedang dia, wa imma kepada kejenuhan. Kemudian fajtahidul mujtahidu fil ibadah, maka di sini seseorang yang berijtihad, bersungguh-sungguh dalam ibadah, ya, wa qad yaghlu fi syiddati wat tamassuk, kadang-kadang dia bisa saja ekstrim atau gulu, melampaui batas di dalam beribadah tersebut, di dalam berpegang teguh dengan ibadah itu, timbul rasa ekstrim atau gulunya. Paham itu? Kadang-kadang demikian. Tsumma tahda hiddatu ila qasdi fil amr, kemudian setelah itu tahda, hudu, tenang dan adem, ya, amalan dia tadi, ibadah dia tadi kepada kasdin, kepada yang mutawassid, menengah, enggak gulu, enggak ekstrim, enggak juga bermudah-mudah daripada urusan ibadah tadi. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada kita, ya, annal fatrata allati taqibul ghulu yang bagi antakuna ila sunnah, bahwasanya kejenuhan tadi, ini kejenuhan tadi yang taqibul ghulu, ya, kejenuhan tadi yang merupakan taqibul ghulu, artinya diikuti rasa gulu tadi, dia jenuh tapi sudah tuh ingin dia berapa lebih banyak lagi, ingin lebih jos lagi, ingin lebih bergebu-gebu lagi, hendaklah dia lakukan di atas sunnah, hendaklah dilakukan di atas sunnah, wal akhdhu biha, dan mengambil dengan sunnah tersebut, wa adamu tahawun bitarkiha, dan jangan dia bermudah-mudah di dalam meninggalkan sunnah tadi, hatta yalzama tariqal huda, sampai dia betul-betul berada di atas petunjuk yang benar, di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Amma idza kanat al-fatra, adapun kalau seandainya fatra rasa jenuh tadi ila taksir, adapun rasa jenuh tadi kalau menggiringnya untuk melakukan kekurangan-kekurangan dalam beribadah, rasa jenuh tadi menggiring dia untuk selalu kurang. Na'udzubillah rahmatullah, itu akibatnya adalah binasa dia, kebinasaan yang menanti dia. Oleh karena itu, kejenuhan tadi hendaklah kita pandai untuk menggiringnya dan membawanya dan membimbingnya
Kepada apa? Kepada sunnah, supaya kita menjadi orang yang selamat. Jangan sampai dibawa kepada rasa jenuh, diikuti kurang punya rahmat, akhirnya hancur. Dan kadang-kadang istilah orang kan ada futur kan. Jangan kita beramal itu terlalu menggebu, yang pula mengurangi. Tasid. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat yang wasat, khiyaran, adlan, artinya menengah, tidak gulu, tidak ekstrim, tidak mengurang-urangi. Paham itu? Lanjutkan. Kemudian kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ini hadisnya tolong dicermati, tolong dipahami betul, dicermati. Ini pada rahmatullah, ya. Sebab ketika Ustaz mengasih ini, kajian ini, 2 malam Ustaz kasih. Satu Ustaz Abdul Bar. Ya, sampai sekarang ngomong Ustaz dengan dia baik, tidak ada masalah, insyaallah. Masih kadang-kadang WA juga dia. Ustaz Abdul Bar itu komen di pertemuan itu, artinya Ustaz waktu itu berangkat ke Cirebon sama Brozi, Ustaz Zainal, dia isi kajian di situ. Di komennya dikritisi apa yang saya sampaikan 2 hari yang lalu itu. Setelah saya pulang saya panggil dia. Itu masuk Cahyo. Baca rahmatullah. Ala kuliah baca rahmatullah. Ini hadis. Mereka menafsirkan bahwasanya Khalil di sini ya adalah sahabat yang kental. Sahabat yang betul-betul kental. Kalau bahasa Minangnya konco pelangkin. Ya Pak Is, konco pelangkin ya. Hah? Konco pelangkin. Tahu pelangkin enggak? Tahu pelangkin enggak? Pelangkin aspal lingkit. Nah, tuh. Jadi abstri kalau dia demikian, padahal di hadisnya katakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang pribadi-pribadi kita ini dinilai daripada agama khalilihi, temannya. Khalil itu artinya khadin, teman. Qarin, sahabat. Zamil, sahabat. Sahib, sahabat. Paham itu? Sadikun, sahabat dia. Itu maknanya. Enggak bisa diartikan kepada Rasul. Itu adalah maknanya ya Ustaz, ya, orang yang betul-betul kental persahabatnya. Enggak ada Rasulullah mengatakan demikian. Rasulullah mengatakan khalilihi. Khalilihi itu adalah temannya, pertemanan dia. Jadi kita pribadi-pribadi kita ini dinilai dengan teman kita. Kita mungkin bisa, nanti dijelaskan oleh beliau sini, bisa kita mengingkari kepada orang, enggak ada Ustaz. Tapi ingat, temannya nggak bisa didustakan. Kalian baca kitab Al-Ibana Sugro, Al-Ibana Kubro, Syarh Sunnah oleh Imam Al-Bahari, atau I'tiqad Ahlussunnah Imam Al-Lalikai, seluruh kutub sunnah a'immatus salaf bicara tentang Khalil. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang itu dinilai daripada agama saudaranya, agama temannya, agama pendampingnya, agama sahabatnya. Bagaimana din sahabatnya? Itu dinnya. Betul? Maka falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka hendaklah salah seorang kalian itu memperhatikan, cek and recheck siapa yang akan dijadikan teman oleh dia. Siapa yang akan dijadikan teman, pendampingnya. Nah, bicara Ustaz kalau istilahnya, kalau bini, misal kita bini, siapa bini kita itu pilihan itu. Tidak asal-asal aja, salah bil-bil kita, itu aja. Rahmatullah, tidak. Ada filternya. Sebab kan damping kita. Mari kita dengarkan nasihat Syekhuna Muhammad kan tentang masalah asbabul thabat ala sunnah, penyebab-penyebab
seseorang tuh kokoh di atas sunnah. Yang pertama beliau jelaskan pada kita adalah kathratud doa. Perbanyak doa. Doa tentang taklibul qulub. Jangan sampai hati kita berputar balik. Pak Jemaah, jangan sampai hati kita diputar balikkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang hari ini kita tahu itu adalah hak, besok bisa kita mengatakan itu batil. Itu ciri-ciri hati orang sudah terbalik itu. Hari ini dianggap hak oleh dia, benar, besoknya berubah batil. Itu ciri-ciri hati sudah terbalik dan orang sudah kena fitnah. Hati-hati itu ikhwah. Banyak doa. Yang kedua di antaranya kata beliau adalah menuntut ilmu hadis secara khusus, ilmu syar'i secara umum. Dan yang kesembilan tentu lihat adalah tentang bagaimana harus kita pandai-pandai memilih teman dalam hidup ini. Memilih kawan di dalam hidup harus pandai kita. Jangan kita pakai filsafat orang, apalah artinya pertemanan? Enggak ada arti. Paham itu? Sebab yang namanya teman, imma kita yang memberikan pengaruh kepada dia atau dia yang pengaruhi kita. Kata Syekhuna dan kaum salaf saya menyampaikan itu adalah as-sahib, sahib. Sahabat itu sahib, sahib itu menyambar. Itu sahabat. As-sahib, sahib. Bedanya sin dan sad aja. Sahib, sad. Sad dia. Sahib, sin. Menyambar dia. Paham itu? Menggiring orang kepada kejelekan. Imma kita digiring kepada kejelekan, imma kepada kebajikan. Oleh karena itu rahmatullah, mencari teman, mencari sahabat dalam hidup itu adalah betul-betul orang-orang yang akan membimbing kita kepada sunnah, kepada din, yang akan menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan agama kita, menyelamatkan tauhid kita, menyelamatkan manhaj kita. Itu kita cari teman. Tidak salah-salah. Demikian juga guru. Guru kemarin saya Muslim kita belajar, insyaallah diserahkan ke depan oleh beliau. Ya, bahwasanya Imam Nusirin jelaskan, fa inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini agama. Ilmu yang kita tuntut ini para ikhwas rahmatullah dan para bapak-bapak dan al-aba wal abna adalah din agama. Falyanzur ahadukum ya amman ta'khuduna dinahu. Fanduru amman ta'khuduna dinahu. Fanduru amman ta'khuduna dinahu. Maka oleh karena itu perhatikan, cek and recheck oleh mereka dari siapa dia mengambil agamanya itu, dari siapa dia belajar. Tidak asal-asalan saja. Jangan kita tertipu dengan perkataan-perkataan orang sekarang dari ini para dokter rahmatullah atau apapun detailnya. Ya Ustaz, kitabnya sama Ustaz. Ya itu kan? Kitabnya sama Ustaz. Yang dibahas kitab tauhid. Yang dibahas kitab Syekh bin Baz, yang dibahas kitab Syekhul Islam Taimiyah, yang dibahas pokoknya kitab sama, sama. Ya sama, tapi nggak serupa. Paham itu? Dia sama, tapi nggak serupa. Nggak serupanya bagaimana? Cara pemahaman dan cara manhajnya bagaimana dia ngajarkan? Alam manhaj siapa diajarkan akidah itu? Orang Bakar Bashir di Nguruki mempelajari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kitab Majmu' Fatawa. Yang diambil oleh dia adalah babul jihad. Masalah jihad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Takfiriyin, Khawarij mempelajari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana? Yang kita melihat, oh kitabnya sama Ustaz. Ya sama. Tapi manhaj memahamkan kepada jamaah dan kepada sahabat cara memahami kitab tersebut, cara siapa? Kalau cara ikhwan muslimin, jadi ikhwan muslimin dia. Kitab orang tua kita, Syekhuna, Syekh Robi. Ada kitabnya namanya Manhajul Anbiya fi da'wati ilallah, Minhajul Anbiya fi da'wati ilallah, fihi al-hikmah wal aqal.
Kitab itu adalah kitab metode manhaj para nabi di dalam berdakwah kepada Allah, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham itu? Dijelaskan itu. Dan dibantah pemikiran-pemikiran manhaj yang baru di zaman ini yang muncul di abad ini. Mana ikhwan muslimin, Abul Ala al-Maududi, Said Qutb, selalu dibantah oleh beliau. Masalah Rafidhah, Syiah. Kitab itu diterjemahkan oleh orang-orang NU, jadi NU kitab. Tentu lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Diterima oleh kaum salaf, jadi salaf dia. Nggak bisa baca makumullah. Kitab itu harus orangnya muayasah, hidup dan kitab, tahu di pemahamannya. Gimana pemahamannya? Hatta buku Syekhul Islam Taimiyah buka oleh dia, hatta kitab semua Abdul Wahab. Tapi lihat pemahamannya, pemahaman siapa, itu penting. Apa jemaah? Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kita tertipu dengan kata-kata seperti itu. Itu subhat. Kitabnya sama Ustaz. Sama-sama Syekhul Islam, sama Syalbani, Sebimbas, betul. Tetapi pemahaman siapa? Adakah pemahaman penulis itu? Belum tentu. Itu pelajaran pentingnya. Ilmu itu check and recheck kepada kita, belajar pada orang, belajar siapa orangnya. Tidak salah-salah belajar rahmatullah. Kita tertipu dengan orang pakai serban besar, pakai tasbih syolin, belajar rahmatullah. Atau orang sudah makamit. Tidak. Harus cek and recheck. Nah sekarang Rasulullah SAW mengatakan, "Falyanzur ahadukum may yukhalil." Hendaklah salah seorang kalian itu melihat, mencek siapa yang akan dijadikan oleh dia sebagai teman. Hadis wadih, jelas, tidak butuh pada syarah itu. Makna letterleknya orang paham. Seseorang dinilai daripada agama temannya. Maka di sini perlunya seseorang itu memilih teman. Siapa yang jadi teman oleh dia? Orang akan nilai. Dia nggak bisa mengingkari. Oh, saya nggak pernah Ustaz, nggak pernah keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, semua nggak pernah keluar Ustaz. Tapi persahabatannya, nggak. Walaupun dia mengingkari, nggak pernah Ustaz keluar, nggak pernah sih, nggak pernah sekolah 3 hari, 40 hari, 4 bulan, nggak pernah. Oke, nggak pernah. Tapi persahabatan itu dinilai dalam agama, rahmatullah. Orang mengingkari dia nggak pernah ikut halqa-halqa ikhwan muslimin dan sebagainya. Tapi pertemanan, persahabatan itu mempengaruhi dalam din dan agama kita. Hati-hati itu rahmatullah. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang tukang fitnah atau tukang ulo, rahmatullah dan sebagainya. Kan kemarin dijelaskan, orang bersahabat dengan orang soleh, paling minim dia ikut kesolehan orang itu, dapat cipratan dia. Bersahabat dengan orang zuhud, paling minim dia kena cipratan zuhud. Bersahabat dengan orang yang rusak, ya rusak, paling minim dia akan ada kerusakan pada dirinya. Itu pentingnya rahmatullah. Jadi Ustaz Arab penonton sekalian, majelis ini adalah majelis obat bagi kita ke depan. Ya, ini kita murojaah sebenarnya. Kalau kalian mau dengar lagi di YouTube itu ada itu. Ya, ini kalian beri tema apa masalah tema hijam. Ya, bekam manhaj, bekam. Dulu ada ikhwah dari Depok mengatakan, Ustaz, ya, setelah ruqyah manhaj, ada enggak bekam manhaj? Manhaj dibekam. Enggak mempan ruqyah bekam lagi kan, supaya keluar di darah itu. Rahmatullah taala juga kan. Itu yang pertama, hadis Nabi SAW. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, al-arwah junudun mujaddada. Arwah manusia itu diibaratkan oleh Nabi SAW sama dengan bala tentara yang berbaris. Bala tentara yang berbaris seperti sini. Arwah kita itu diibaratkan oleh Nabi SAW sama dengan bala tentara yang berbaris. Antum melihat pasukan-pasukan polisi atau tentara ABRI yang pangkatnya kopral sama kopral kan? Ada nggak dilihat pangkatnya kopral berbaris sama jenderal? Ada nggak? Enggak. Dia akan berjalan bersama dengan orang yang
Sama dengan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Fama ta'arafa minha talafa." Di antara arwah-arwah tersebut ada yang saling kenal mengenal dia akan iktalafa, akan saling mendekati. Paham itu? Kalau dia sudah saling kenal mengenal, dia akan mendekat dia. Sama gini, contoh dekat. Pak Jamaah, kita alhamdulillah Allah tuntun, Allah beri kita hidayah taufik kepada dakwah sunnah salafiyah. Nah, itu tentu pada rahmatullah kita akan mencari sahabat dan teman yang satu manhajnya, satu pemahamannya, satu akidahnya dengan kita. Enggak mungkin kan kita mencari sahabat yang akidahnya Asy'ari. Cerogi saja. Kita alhamdulillah akidah dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, akidah salafiyah baik rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Apa kita pemahaman begini? Tidak mungkin kita berteman bersahabat dengan orang akidahnya Asy'ari atau Sufi atau Syi'i Rafidhi. Bisa? Nah, kan bisa, pada rahmatullah. Berseberangan dia. Yang satu cinta kubur, yang satu cinta memerang kubur. Yang satu mencintai, minta-minta ke kuburan keramat, yang satu anti dengan demikian. Bertemu enggak tuh? Enggak akan bertemu dia. Dia bertemunya apa? Sama pemahaman. Bertemu dia itu. Sama pemahaman dan sama apa yang diamalkan. Dia akan bertemu demikian. Tapi kalau tidak, pisah sendiri dia. Karena itu dikatakan di sini, "Fama ta'arafa minha iktalafa." Apa yang saling kenal mengenal daripada roh tadi, manhajnya, akidahnya dan amalannya, ibadahnya, akhlaknya, dia akan ta'alafa, akan saling bersatu. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dan apa yang saling ingkar mengingkari, dia akan berpisah dia. Itu tadi contoh. Ya, si fulan tablighi, si fulan sunni, mana bisa jalan bersama dia? Yang satu kiblatnya ke Baitullah Haram, Makkah, Madinah dan sebagainya. Paham itu? Yang satu kiblatnya ke India, ketemu enggak tuh? Cuma enggak ketemu coba. Baiklah itu. Yang satu kiblatnya ke Mesir, ikhwan muslimin. Yang satu kiblatnya ke Saudi, negeri Salafiyah. Nah, ketemu enggak? Enggak ketemu. Itu permupaman dalam hidup aja, rahmat. Perhatikan itu. Tolong diperhatikan baik itu. Ya. Jadi kita punya rahmatullah dengan teman, dengan sahabat. Ya, kalau manhaj sama, akidah sama, tarekoh, cara ibadah sama, cara pemahaman sama, dia akan mendekat itu. Kalau tidak, dia kerenggang sendiri itu, memisahkan diri menjauh dia. Tidak mungkin kita akan nialul fitnah, nindak sama dia. Enggak. Dia pisah dia. Bagaimanapun ya minimnya kita belajar yang namanya ghibah haram pasti itu. Tahu tuh. Enggak mungkin kita katakan satu hari ibadah halal. Enggak. Haram tak haram. Bid'ah haram. Syirik haram. Enggak mungkin kita katakan oh syirik boleh enggak. Bid'ah boleh enggak. Tetap kita berprinsip dan insyaallah taala minta kepada Allah Azza wa Jalla dengan prinsip demikian sampai akhir hidup, akhir kita dan sebagainya, bahwa namanya bid'ah dan syirik adalah sesat dan menyesatkan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, syirik itu. Itu yakin kita itu. Jangan berubah. Paham itu? Terlanjutkan. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud, "I'tabirun nasa bi aqdanihim. Al-muslim yatba'ul muslim wal fajir yatba'ul fajir." Kata beliau, Ibnu Mas'ud mengatakan, nilai manusia tersebut dengan akhdanihim, ay ashabihim, wal akhillaihim, wa akhillaihim, wa zumalaihim, wa ashabihim. Itu. Nilai manusia itu dengan teman-temannya. Ibnu Mas'ud, baca rahmatullah, nilai manusia itu dengan teman-teman dia, dengan sahabat-sahabatnya, dengan pendamping-pendamping dia. Maka al-muslim yatba'ul muslim. Seorang muslim pasti dia mengikuti orang muslim. Tidak mungkin dia mengikuti kafir.
Wala wal bara. Harus betul-betul dia ya, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu rahmatullah. Ya. Harus loyalitasnya, loyalnya kepada Allah dan kepada kaum muslimin dan orang-orang saleh kaum muslimin, kepada orang muttaqin itu loyalnya. Baraannya apa? Berlepas diri siapa? Seluruh bentuk kekufuran dan kesyirikan dan musyrik, syirik, kufur, lepas diri itu. Wal al-bara. Muslim ikut pada muslim. Dia kerja sama muslim. Fajir bersama fajir. Orang yang fajir akan bersama dengan orang fajir. Hah? Orang tukang fitnah dia akan bersama dengan tukang fitnah. Wallahi penjahmakullah itu boleh saksikan kapanpun dan sampai nanti akhir hayat, perhatikan itu. Kita akan melihat yang namanya tukang fitnah, dia akan berjalan dengan tukang fitnah. Tetap itu. Tidak mungkin kita sebagai orang yang anti fitnah jalan dengan orang fitnah. Tidak mungkin. Mustahil. Jemaah. Sekarang sufi. Apa kita mau jalan bareng sama dia? Hah? Bareng sama dia, kemana-mana sama dia. Sufi. Ikut sama dia, kemana ikut dia. Rahmatullah, kita bukan kerbau. Cucuk hidung kita tarik, enggak. Kita punya prinsip. Ini salaf. Enggak ada gini-gini dia. Paham itu? Nah, jemaah mulai kenal Allah Azza wa Jalla. Begitu kata Ibnu Mas'ud mengatakan, muslim ikut muslim. Fajir ikut fajir.